Oke, teman-teman, saya kembali ke akun asli saya. Saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana saya membuat diferensiasi atau mengaplikasikan super niche yang sudah saya miliki. Nah, saya bisa dikatakan tidak terlalu sulit mencari orderan ya, karena saya sudah punya beberapa pelanggan tetap, dan kalau mau hidup per bulan, per hari dari waktu ke waktu mengandalkan Fiverr, seharusnya saya bisa ya. Nah, ini profil Fiverr saya sudah mendapatkan sekitar 700 review. Nah, ini deskripsi saya tuliskan ya. Jadi ini karena saya mengambil tema gereja ya, jadi contohnya adalah ini, saya mengambil slogan ya, if God is for us, who can be against us. Jadi kalau Tuhan bersama kita, siapa sih yang bisa melawan gitu. Jadi ini salah satu slogan yang cukup disenangi oleh orang-orang Kristen. Jadi ketika mereka melihat slogan saya, mereka langsung tergerak, waduh ini teman saya nih ya. Nah, itu yang kita harapkan. Walaupun demikian, saya tidak berarti mengatakan bahwa saya berbohong ya, bahwa ini semua tipu-tipu yang saya gunakan untuk memancing orang untuk membeli. Tidak ya, karena saya sendiri menghidupi kekristenan saya sehingga saya membuat itu ya. Nah, ini tidak harus melalui melulu tentang agama ya, bisa juga kita menuliskan tentang entrepreneurship ya, misalnya mungkin quote-quote yang diberikan oleh motivator-motivator atau apa ya. Ya, ini menunjukkan siapa diri kita gitu ya. Deskripsinya ya. Hello, my name is Franz, I am a faithful Christian and also a graphic designer. Nah, jadi saya menunjukkan bahwa saya seorang Kristen dan seorang graphic designer. Jadi hidup saya begitu terberkati dan saya merasa sangat bersyukur atas hidup yang sudah saya miliki. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi di sini tidak mengesankan saya ngebet tentang uang ya. Saya tidak terlalu mencari uang. Saya menikmati semua yang hidup berikan kepada saya. Jadi melalui media ini saya ingin memberi balik, jadi memberikan lagi kepada Tuhan dengan membantu gerejanya di seluruh dunia untuk membantu mereka menyebarkan kabar baik dan kerajaan Tuhan. Kira-kira begitulah. Jadi ketika mereka melihat ini, waduh, ini teman saya nih ya. Nah, itu perasaan itu yang ingin saya munculkan ya. Bahasa yang saya gunakan Inggris, Indonesia, Jawa ya. Kemudian Google sudah saya koneksikan. Kemudian skill dari graphic design, website design, logo design, Photoshop, WordPress, photo editing ya. Education di Widya Mandala Surabaya, fisika ya. Kemudian certification, personal growth ya. Saya mengikuti sertifikasi secara online dari London, juga kursus desain dari Von Glitzka di lynda.com. Kemudian mengikuti kursus juga Before and After Magazine tahun 2015. Kemudian saya mengikuti entrepreneurship ya, from entrepreneur to entrepreneur. Ini betul semua ya, bukan bohong-bohong ya. Kemudian Anthony Robbins, nah, seminar online-nya. Nah, portofolio saya ini, jadi bisa Anda lihat. Jadi nanti saya perlihatkan. Nah, kenapa saya memasang portofolio? Karena portofolio ini penting. Jadi buyer-buyer saya, pembeli-pembeli saya bisa melihat, oh ini tuh buatannya dia. Apa yang saya jual ya? Ini yang paling laku ini logo desain untuk gereja dan flyer untuk gereja. Kemudian ada juga ini retro image, retro logo. Kemudian ini logo for business. Wah, banyak juga ya. Saya kok nggak sadar sebanyak ini. Oh iya, yang lama ya. Kemudian logo personal logo ini juga sudah lumayan. Kemudian Rising Star ini ebook cover. Kemudian ini Facebook cover. Ya, rata-rata penjualan saya di setiap gig itu ada ya. Walaupun nah ini cuma 1, 2, 3,
ini yang tidak terjual ya, yang lain laku ya, walaupun cuma 1 atau 2. Nah, kenapa mereka laku? Karena lihat ya, klien saya rata-rata adalah gereja, dan yang gig yang saya sediakan itu juga berkisar di gereja, Christian book cover, church Facebook cover, dan sebagainya. Sehingga ketika seseorang dari gereja itu menemukan gig saya, misalnya dia membuat logo, dia akan lihat, apalagi nih yang orang ini buat. Dia lihat, wah, pas-pas saya mau buat buku tentang kekristenan. Jadi saya pesan desain covernya sama dia. Kemudian Facebook cover. Jadi seperti itu kebanyakan pembeli-pembeli saya. Oke, terus kemudian apa untungnya kita menggunakan portofolio ini? Jadi mereka akan melihat, oh ini tuh buatan saya, oh ini flyer, oh ini keren ini, misalnya mereka bilang begitu ya, nggak tahu mereka bilang begitu apa enggak ya. Wah ini keren, ini saya mau pesan deh. Wah flyernya bagus, book covernya bagus nggak ya? Oke, mereka akan lihat. Kemudian logonya bagus nggak ya? Nah, dengan demikian mereka akan tertarik untuk membeli jasa kita, gitu. Nah, setelah mereka tertarik, ya sudah. Kita memberikan sebanyak-banyaknya dulu ya. Jadi, ada sebab dan akibat. Jadi, klien membeli itu kita anggap sebagai akibat. Akibat dari sebuah sebab. Sebabnya apa? Sebabnya karena kita memberikan bukti sebelum dia membeli. Buktinya apa ya ini? Nah, e-book cover. Wah, ini keren-keren ya bukunya ya. Misalnya mereka bilang begitu. Dan kita harus pede dong. Keren-keren kan? Logo seperti apa ya? Kita membuat logo. Jadi kalau ingin teman-teman mau lihat-lihat punya saya, silakan ya. Ini alamatnya. Wix. Saya membuat di Wix. Dan ini gratis ya. Dan nggak perlu semuanya berbayar. Karena Fiverr ini yang mereka butuhkan cuma bukti ya. Oh ini keren gitu. Anda bisa upload juga misalnya di portofolio yang lain, misalnya Dribbble atau yang lain lah, Facebook juga bisa. Yang penting mereka bisa melihat, oh ini karyanya seperti ini. Oke? Saya rasa itu penjelasan saya pertama-tama tentang Fiverr yang saya punya.